Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para habaib wasyaraib, semoga asbab kehadiran beliau-beliau Nabi memandang cinta kasih kepada kita. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan zuriat-zuriat Rasulullah bersama datu beliau di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ulun muliakan, wabil khusus murabbi Majlis Ta'lim Nurul Mustafa, akhina fillah, al-arif billah, al-ustadz Salihin wa ibnuhu, anak beliau, khadimul majlis, akhina fillah, Kanda Haji Rudi sekeluarga, ketua-ketua RT yang ulun muliakan, ad-da'i ilallah, pembawa acara yang kami hormati. Di sini juga hadir sesepuh Kalimantan Timur yang mencetuskan Kaltim bersalawat sudah 13 tahun, Ayahanda Haji Zainuddin Fanani. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, anak-anakku remaja masjid, segenap panitia peringatan Maulid Nabi yang kami muliakan. Malam ini kita bersama-sama hadir di acara yang sangat mulia, di acara yang sangat agung. Harapan kita dengan asbab hadir di acara peringatan Maulid Nabi di tempat ini, Allah hapuskan dosa kita, Allah lapangkan, luaskan kubur-kubur kita. Makanya di dalam doa-doa Maulid ada doa yang dibaca, diulang-ulang 3 kali. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah,
rahmati kami, sayangi kami, tolong kami, selamatkan kami, jadikan kubur kami raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga ya Allah. Para jamaah yang mulia, kalau berbicara tentang masalah kubur, ini suatu hal yang sebentar lagi kita akan semuanya jadi penghuni kubur. Mohon maaf, Abah Habib belum berdiri. Anak-anakku saya, halo, anak-anak yang soleh, lihat sini, calon pejuang-pejuang, lihat. Kita nih Pak, Bu, setiap hari, setiap detik berjalan, tek, 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 makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, akhirnya masuk ke dalam kubur. Utsman bin Affan ketika dikabarkan kepada beliau tentang dahsyatnya hari kiamat, terik panas matahari 1 mil di atas kepala, huru hara yang menegangkan, beliau masih tenang. Dikabarkan tentang dahsyatnya neraka yang akan membakar orang-orang yang durhaka, beliau masih tenang. Tapi ketika dikabarkan tentang kubur, beliau langsung menangis. Para sahabat bertanya, wahai Utsman, kenapa engkau dikabarkan tentang hari kiamat, neraka masih tenang, dikabarkan kubur menangis, ada apa? Apa aja Utsman bin Affan? Wahai para sahabat, dikabarkan tentang neraka, aku tenang, karena kalaupun masuk neraka juga banyak kawan, banyak di sana, jadi pasti ada berbagi rasa. Dikabarkan tentang dahsyatnya hari kiamat, kumpul semua manusia di sana. Tapi dikabarkan tentang kubur, aku dikubur sendirian. Inilah awal pertama daripada masuk alam akhirat, alam barzakh. Di kubur hanya ada dua, Pak. Hanya ada dua tempat, ada sijjin, ada illiyin. Sijjin penjara, azab, siksa sepanjang waktu, setiap saat bagi orang yang durhaka, bagi orang yang maksiat kepada Allah, terus diazab terus menerus, gak ada hentinya. Kalau di dunia sakit ada batasnya, susah bisa mengeluh, sakit bisa mengeluh, tapi di kubur kemana larinya? Ada juga satu tempat namanya Illiyin, raudhah min riyadil jannah, kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa. Abu Lahab, paman Rasulullah, tapi beliau dalam sejarah adalah orang yang paling amat memusuhi Rasulullah, berusaha bagaimana ingin membunuh Nabi. Dan saking dahsyat kejahatannya Abu Lahab sampai diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Akan tetapi sebegitu dahsyatnya kejahatan Abu Lahab memusuhi Nabi, menantang dakwah Nabi, setiap malam Senin, setiap hari Senin, Abu Lahab mendapat keringanan siksa dari Allah di dalam kuburnya. Bahkan
Dari telunjuk dan ibu jari Abu Lahab keluar air, Pak, Bu. Jadi kalau keoyuhan dipukuli, disiksa, kehausan, minum muslimin. Allahu Akbar. Dahsyatnya Abu Lahab mendapat penghargaan dari Allah, walaupun diajak tapi ringan siksanya pada hari Senin, malam Senin, padahal nyata-nyata kafirnya. Nyata ayatnya. Ada apa dengan Abu Lahab? Ternyata Bapak Ibu yang mulia, ketika dikabarkan oleh budaknya Suwaibatul Aslamiyah akan lahirnya keponakannya sebagai seorang laki-laki, bukan sebagai nabi, Abu Lahab bergembira. Saking gembiranya Abu Lahab dengan kabar dari budaknya Suwaibah, keponakannya lahir seorang laki-laki, anak Abdullah, anak Aminah. Abu Lahab berkata, "Hai Suwaibah, kau membawa kabar bahagia untuk keponakanku lahir seorang laki-laki. Kau ku merdekakan dari perbudakan. Dan aku mohon bantuanmu ngayomin keponakanku." Ternyata ibu susu pertama sebelum Halimatus Sa'diyah adalah Suwaibatul Aslamiyah. Hanya ini, Pak, hanya ini, Bu, kegembiraannya Abu Lahab, kesenangan Abu Lahab menyambut keponakannya lahir. Memang tradisi jahiliyah, kalau punya anak laki-laki gembira, kalau punya anak perempuan sakit hati, bahkan dikubur hidup-hidup. Jadi kalau sekarang masih ada punya anak perempuan sakit hati, itu warisan jahiliyah masih. Nah, ternyata ini saja kebahagiaan Abu Lahab menyambut Nabi sebagai keponakan lahir. Allah ringankan siksanya. Mudah-mudahan malam ini Sahibul Majlis Nurul Mustafa, akhirnya pilih Haji Rudi dan keluarga, Murabi Majlis Nurul Mustafa, sedang segenap panitia yang ada malam ini, bahkan semua donatur yang turut andil, siapa saja yang ikut membantu acara ini, bahkan semua yang hadir di sini karena niatnya cinta sama Rasulullah, memuliakan Rasulullah, cinta dengan Nabi. Kalau Abu Lahab mendapat keringanan siksa, mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari siksa kubur. Ayo kita baca sama-sama doanya. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah ketika kami menjadi penghuni kubur. Kalau di kubur sudah selamat, jaminan selamat di akhiratnya. Kalau di kuburnya celaka, jaminan tersiksa di akhiratnya. Hadirin yang mulia, dalam maulid biasanya kita juga sering Ananda Syauqi memimpin melakukan ada doa munajat tawassul. Rabbil faghfir li zunubi, ya Allah. Ayo sama-sama, Rabbil faghfir li zunubi, ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah. Rabbil faghfir li zunubi, ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang hadir malam ini ya Allah. Sucikan kami dari dosa zahir batin sebelum wafat kami ya Allah, berkat kemuliaan Rasulullah,
berkat hadirul majlis ini, mudah-mudahan dosa kita dihapuskan oleh Allah. Satu kalam dari Abah Guru Sakumpul di majlis, beliau nukil satu kitab meriwayatkan pada zaman dahulu ada seorang anak muda yang ahli maksiat, minum, mabok, judi, nyabung ayam, ngadu jangkrik, pergaulan bebas, pokoknya segala macam maksiat dilakukannya. Pokoknya enggak ada yang enggak dikerjain, semua dosa dia kerjain. Oh, luar biasa ini. Tetapi ketika datang bulan Rabiul Awal, ini anak muda terhenyak sadar, oh ini bulan mulia, ini bulan agung, bulan dilahirkannya nabiku yang mulia, penyelamat alam semesta, pemberi syafaat dunia wal akhirah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku malu berbuat dosa, aku malu berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Lalu dia tinggalkan dosanya, dia tinggalkan maksiatnya, dia bertobat kepada Allah. Dia hidupkan setiap hari dan malam Rabiul Awal dengan bersalawat kepada Nabi, bertawasul kepada Nabi, mengurung diri di kamarnya, membaca beberapa salawat pujian kepada Rasulullah. Beberapa kurun waktu ini anak muda meninggal. Entah kapan meninggalnya, wallahu a'lam. Ketika meninggal ini anak muda, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersuruh berkabar kepada penduduk negeri di mana ini anak muda meninggal. Dan suara malaikat didengar dan dipaham oleh penduduk negeri tersebut. Apa kala malaikat atas perintah Allah? Penduduk negeri, hari ini telah berpulang ke rahmatullah, telah meninggalkan dunia seorang wali besar. Allah. Siapa yang mensalatkannya, dosanya diampuni Allah, menjadi penghuni surga. Siapa yang menziarahi jenazahnya, dosanya diampuni, masuk surga. Siapa yang mengantarkan jenazahnya ke kubur, dosanya diampuni, masuk surga. Mendengar suara itu, kaget, berbondong-bondonglah penduduk kampung keluar rumah mencari siapa yang meninggal. Suara bergema, dicari, ternyata yang meninggal adalah anak muda yang ahli maksiat, dikabarkan sebagai wali besar. Tetapi kenapa demikian? Karena ini anak muda memuliakan Rasulullah, tobat dari dosanya, bersalawat kepada Nabi, memuliakan Rabiul Awal. Yang memuliakannya dimuliakan oleh Allah, yang mencintainya dicintai Allah, yang mensalatkannya, yang hadirnya, dosanya diampuni Allah. Inilah keberkatan orang yang memuliakan Rasulullah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diriwayatkan seorang wali besar yang bernama Sofyan Saudi. Jujur ulun sangat senang diundang di Nurul Mustafa. Kayaknya di sini tidak sekali dua, hampir setiap bulan Rabiul Awal lah akan adalah rupanya. Jadi maaf ke ulun bukan orang asing lagi, ini ulun kurang daman huri juga. Cuman kujak-kujak kemana-mana dulu, banyak connect terus deh. Dan ini beda. Ayahanda Haji Yadin Panani, Abah Habib, ini Abah Laos kada bertamu sini nih. Puluhan tahun lebih lah Abah Habib lah, dulu. Beda dari majlis yang lain. Kalau di sini
selesai acara ceramah langsung dapat hadiah bagi yang bisa menjawab. Tujuannya apa? Memang pintar beliau agar mendengar memperhatikan. Tapi insya Allah nanti satu saat hadiahnya bukan hanya uang, bukan hanya apa. Satu saat mungkin terjadi hadiahnya umroh nanti. Amin. Doakan tambah rezeki beliau. Baik Bapak Ibu yang mulia, Sufyan Tsauri seorang wali besar. Beliau tawaf di Baitullah. Ketika beliau tawaf di Baitullah, bersamaan dengan beliau ada seorang anak muda yang juga tawaf di Baitullah. Cuman ini anak muda tawafnya, bacaannya beda dengan yang lain. Kalau kita tawaf kan tanpa apa berkeliling di Baitullah, berkeliling di hadrat Allah, bercintaan dengan Allah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma innal baita baituka wal haram haramuka wal amna amnuka wa hadza maqamul aidi bika minan nar. Banyak doa. Tapi ini anak muda enggak itu yang dibaca. Setiap putaran tawafnya yang dibacanya salawat, enggak ada yang lain, itu saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Satu putaran sampai ke Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu saja sampai 7 putaran itu yang dibaca. Sebenarnya boleh aja apa saja boleh. Yang nggak boleh waktu tawaf itu selfie yang gue sedang tawaf. Kita bermesra dengan Allah. Selesai tawaf, Sufyan Tsauri bertanya kepada itu anak muda, ya waladi ya syab, wahai anakku, wahai anak muda, aku perhatikan setiap putaran tawaf yang kau baca salawat, kenapa tidak yang lain? Ada apa dengan engkau? Apa jawab itu anak muda? Pian siapa? Kok nanyain gue? Oh, bahasanya kata nggak kenal. Siapa orang ini? Kok nanya-nanya? Makanya itu tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Begitulah kita dengan Rasulullah. Makin kita mengenal siapa Rasulullah, makin tambah cinta. Makin luas pengenalnya, makin tambah cinta. Makin kenal Nabi, makin cinta, makin cinta. Sedikit pengenal Nabi, sedikit cintanya. Makanya kita menghadiri maulid Nabi, ingin mengenal siapa hakikat Rasulullah. Pian siapa? Kok nanyain ulun? Dengan jujur Sufyan berkata, ulun Sufyan Tsauri. Oh, kaget anak muda, langsung memeluk, mencium tangan. Oh, Pian kah wali besar, ulama termasuk terkenal, ulama sufi yang besar. Maafkan ulun kada tahu lawan Pian. Kada tahu minta maaf, kada apa, kada tahu. Andaikan tidak engkau yang bertanya, wahai Syekh, aku tidak cerita, aku rahasiakan. Penyebab kenapa setiap putaran tawafku aku membaca salawat, dikarenakan aku berangkat haji bersama abah. Dalam perjalanan ayahku, abahku sakit yang menyebabkan beliau meninggal. Ketika meninggal, tiba-tiba langsung berubah muka abah ayahku hitam. Ya kalau bayangannya Pak Ibu kayak aspal hitamnya. Putih mulanya hitam. Ketika lihat wajahku, abahku hitam, sadarlah bahwa ayahku ini ada berbuat dosa yang dimurkai Allah. Bersedihlah aku, menangis yang luar biasa. Ku mandikan ayahku, ku kafani ayahku, ku salatkan ayahku. Sebelum ku kuburkan, aku kecapean. Aku tertidur sesaat di samping mayat ayahku. Dalam tidurku tiba-tiba datang sosok yang agung, sosok yang penuh wibawa, penuh dengan nur, penuh dengan kelembutan. Aku tak kenal siapa orang ini, sambil berkata, assalamualaikum ya waladi, waalaikumsalam ya Syekh. Ada apa? Aku datang untuk menjengukmu dan menjenguk ayahmu. Kenapa engkau menangis, saya anakku?
dalam mimpi itu dialog. Ya Syekh, aku menangis karena ayahku meninggal dunia. Syekh itu berkata, orang berkata, bukankah sakit pasti akan mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi yang membuat sedih bukan kematian abahku. Abahku mati, mukanya berubah hitam. Berarti abahku ini dimurkai Allah. Ini yang membuat aku sedih. Nah, izinkan aku menemui abahmu. Boleh? Silahkan. Orang itu mendatangi jenazah ayah abahku. Lalu dia doakan. Lalu dia usap-usap muka abahku. Tiba-tiba orang itu berkata, hai anakku, alhamdulillah, wajah abahmu sudah berubah putih kembali. Aku pamit ya nak ya, pamit. Ketika akan pamit, aku pegang tangan beliau. Tunggu dulu, sampian iki sopo? Kalau orang Jawa bahasanya, pian siapa? Siapa sampian? Terima kasih banyak, abahku sudah bercahaya kembali. Pian siapa? Nah, aku adalah orang yang selalu disalawati oleh abahmu. Abahmu ini memang ahli maksiat, penuh gelimang dosa, tapi setiap akan tidurnya tidak pernah tidak bersalawat kepadaku. Abahmu senang bersalawat kepadaku. Setiap waktu, setiap saat mau tidur saja dia bersalawat kepadaku. Karena dia bersalawat kepadaku, dia mencintai aku. Allah kabarkan tentang keadaannya. Aku datang menemui hari ini. Aku memintakan kepada Allah agar Allah ampuni dosanya, dan Allah telah mengampuni dosa ayahmu, dan lihat wajah ayahmu putih kembali. Aku adalah Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah ya Syekh Sofyan Sauri. Kenapa setelah itu setiap saat enggak ada yang kubaca selain salawatlah sholat, salawat yang kubaca. Kenapa? Ternyata setelah aku bangun dari tidurku, kulihat wajah ayahku putih bersih, penuh dengan cahaya. Inilah makna kalau kita dibaca di dalam Maulid Burdah, salawat Burdah, ya Rabbi bil Mustafa digma qasidana waghfir lana ma pinjam baik si al karami ya Rabbi bil Mustafa sama-sama Bapak Ibu. Ya Rabbi bil balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabb, dengan berkat kemuliaan, keagungan, dengan hak kemuliaan Nabi kami Nabi Mustafa, tawassul namanya, balligh maqasidana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang maha luas karunia-Nya. Artinya doa diijabah, doa kabul dengan wasilah kepada Rasulullah. Doa terhijab, doa enggak kabul kalau tidak berwasilah kepada Rasulullah. Dosa diampuni dengan sebab berwasilah kepada Rasulullah. Dosa terhijab dan diampuni dengan terhijab dengan Rasulullah. Satu riwayat Abul Bashar, bapak sekalian jasad Nabiullah Adam alaihissalam,
Ketika beliau diturunkan ke bumi disebabkan makan buah khuldi, Nabi Adam menyesali akan dosanya. Nabi Adam bertobat, Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Bercucuran air mata sampai ratusan tahun tobat Adam belum diterima Allah. Bayangkan Pak, Bu, ini pelajaran untuk kita. Dalam keputusasaan Nabi Adam, ini diriwayatkan dalam kitab Mafahim, hadis daripada Nabi riwayat Imam Tirmizi, penyusun Syekh Muhammad Maliki Alawi. Di dalam kesedihan keputusasaan Nabi Adam, datanglah malaikat Jibril berkabar kepada Nabiullah Adam. Hai Adam, tahukah engkau kenapa dosamu belum diampuni oleh Allah? Bahkan bukan hanya belum diampuni, pintu dialog dengan Allah belum terbuka, pintu rahmat belum terbuka. Allah tidak memandangmu, hai Adam, dikarenakan engkau beristighfar, mengandalkan dirimu, mengandalkan amalmu. Kalau kau ingin tobatmu diterima Allah, hai Adam, bertawassullah engkau kepada kekasih Allah, Nabi akhir zaman, awal kejadian alam semesta, Nabiuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril, Bapak Ibu yang mulia, mengajarkan kepada Adam tawassul kepada Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin abdika wa karamatihi alaika an taghfira li khati'ati. Ini tawassulnya yang Nabi Adam diajarkan oleh Sayyidina Jibril. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin abdika, ya Allah, hamba bermohon kepadamu dengan keagungan, dengan kedudukan Muhammad sebagai hambamu, wa karamatihi alaika, dan kemuliaan di hadramu, ya Allah, antaghfirali khati'ati, terima tobat ulun ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah. Ketika Nabi Adam bermunajat, bertawasul, menyebut asma Nabi, pintu dialog terbuka, pintu rahmat terbuka. Allah langsung menjawab dia munajat Adam dengan pertanyaan, hei Adam, kan Allah kada tahu, Allah maha tahu, ingin memberitahu kesukaan Allah Ta'ala. Hai Adam, di mana engkau kenal dengan kekasihku Muhammad Rasulullah, padahal dia belum zahir ke alam dunia. Memang Pak, Rasulullah Nabi akhir zaman. Untuk kita semua 124.000 Nabi dan Rasul, 313 yang termasyhur, 25 yang wajib diimani. Walaupun beliau Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah, enggak ada Nabi setelah beliau. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, itu namanya Nabi palsu. Ada Mirza Ghulam Ahmad ngaku Nabi, banyak yang ngaku-ngaku Nabi, itu Nabi palsu semuanya. La nabiyya ba'dah. Di Indonesia juga banyak ngaku Nabi palsu. Bahkan zaman Nabi juga ada sudah mulai ngaku-ngaku tapi nggak berani. Pada zaman Abu Bakar baru muncul Nabi-Nabi palsu. Memang dikabarkan sudah, la nabiyya ba'dah, ada Nabi menutup khatamun nabiyyin. Walaupun beliau Nabi akhir zaman, Bapak Ibu yang mulia, Rasulullah ini udah dijahirkan oleh Allah, udah diciptakan oleh Allah di alam ajali. Belum ada alam semesta, belum ada aras, belum ada yang ada, belum ada dunia, belum ada akhirat, belum ada malaikat, belum ada yang ada. Yang pertama dizahirkan Allah dengan nur kudrat iradat Allah adalah Nurul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk nur.
Ketika Rasulullah ditanya, wahai Nabi, wahai Rasul, kapan sampian jadi Nabi? Apa jawab beliau? Kuntu nabiyyan wa Adam baina roh wal jasad. Aku udah jadi Nabi, sedangkan Adam itu masih antara roh dan jasad. Kapan? Di alam arwah. Siapa yang dibimbing beliau? Kita semua, Pak, Bu, yang hadir malam ini di sini belum datang ke dunia ini, kita sudah ada. Jadi hidup kita bukan hanya di dunia, kita ini udah ada. Kapan adanya? Di alam arwah, dalam bentuk roh, di bawah bimbingan baginda Rasulullah. Bahkan roh-roh kita ini tercipta daripada abul arwah, daripada nurnya Rasulullah. Nah, di alam arwah para malaikat dan seluruh roh-roh bertasbih memuji Allah, bermesraan dengan Allah, berlejat-lejatan dengan Allah, dibimbing langsung, dipimpin langsung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfi am yusabbihullah dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu tasbih. Adalah seorang Quraisy dalam bentuk nur 2000 tahun sebelum diciptakan Adam. Bertasbih itu nur, dan ikut tasbihnya malaikat, termasuk kita semua sudah bersama Rasulullah, tapi dalam bentuk roh, di alam arwah. Apa jawab Adam? Ya Rabb, ketika engkau ciptakan batang tubuhku, engkau masukkan roh lewat kepala sampai ke otak, sampai ke mata, sampai ke telinga, seluruh tubuh. Aku melihat tihang-tihang arasy, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu gerbang arasy tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dinding surga tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap ada namanya, ada namamu, setiap ada namamu, ada namanya. Aku yakin ya Rabb, Muhammad Rasulullah itu adalah orang yang paling engkau cintai. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, benar kau Adam. Ya Adam, ud'uni bihaqqihi. Hai Adam, kalau kau ingin berhajat, kalau kau ingin meminta kepadaku, berdoa kepadaku, minta ampunanku, maka mintalah dengan hak kekasihku Muhammad Rasulullah. Qad ghafartu laka, maka taubat engkau kuterima. Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau kada Muhammad, kam kada ada Adam ay. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini tawassulnya Adam. Setelah itu baru taubat Adam diterima oleh Allah. Nah, apa maknanya kepada kita? Sepanjang apapun doa kita kepada Allah, tapi di dalamnya tidak ada salawat kepada Nabi, maka doa tidak akan terkabul. Biar doanya 1000 orang wali-wali besar berdoa, nangis-nangis, ya Allah, kabulkan ya Allah, sampai bercucuran air mata darah, tapi nggak ada menyebut salawat di dalamnya. Jangan harap dikabulkan. Pintu doa tertutup. Maka kalau ingin membuka terbukanya pintu doa, pintu ampunan, pintu hajat, maka bertawassullah kepada Nabi. Dengan apa? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Dan sudah maklum guru-guru kita, ustaz-ustaz kita semua menyampaikan fadilah salawat. Ayatnya jelas, satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang Allah melaksanakannya, ngerjainnya, mencontohkannya, nyuruh kita mengerjakannya. Ayo kita baca sama-sama. Ini semuanya hafal, karena ini sudah setiap guru-guru pasti membaca ini ayat ini. Jangan bosan mendengarkannya. Bahkan nih, makin mendengar makin nikmat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan
Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat. Yusallu itu fi'ilnya fi'il mudhari, terus menerus. Tapi makna salawat Allah rahmatuhu wa ridwanuhu. Allah selalu mencurahkan rahmat, keredaannya, kecintaannya, pengagumannya, ketaudimannya, memuliakan, mengagungkan, memberikan kelebihan-kelebihan, fadilah, kemuliaan kepada Rasulullah. Salawatnya malaikat ad-doa wal istighfar. Para malaikat berdoa kepada Nabi, memintakan ampun akan dosa-dosa Nabi, pada Nabi maksum dari dosa. Semua malaikat sealam semesta sejak dulu akan sampai hari kiamat, malaikat semuanya bersalawat kepada Rasulullah. Beruntung Pak, beruntung Bu, kita jadi umat Rasulullah. Bahkan seluruh umat-umat Nabi yang lain, bahkan para nabi-nabi telah dikabarkan tentang kemuliaan Rasulullah. Seluruh nabi tahu. Dalam Taurat dikabarkan akan datang nanti akhir zaman. Injil, Zabur, seluruh nabi-nabi dikabarkan kedatangan Rasulullah. Makanya pendeta tahu banget kirinya Nabi bagaimana, begadang tahu semua mereka. Orang Yahudi tahu Nabi akhir zaman Rasulullah, mereka beriman, percaya, yakin, tapi gengsi. Kenapa enggak orang Yahudi? Kenapa dari keturunan Arab? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Allah Bapak Ibu memberi titel kepada kita. Kalau kita mengaku beriman, kira-kira benar tidak? Belum tentu menurut Allah. Aku beriman loh, belum tentu kata Allah kau beriman. Bisa munafik. Tapi kalau Allah yang mencap beriman pasti tidak. Pak, kalau kok tegang semua ya? Bu? Kalau Allah yang jamin beriman pasti enggak, Bu? Pasti enggak, Pak? Nah, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei hamba-hambaku yang beriman. Allahu Akbar. Siapa orangnya? Sallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkan salammu, salawatmu, salammu, penghormatanmu, ketakzimanmu kepada nabimu. Allah menghendaki kita yang bersalawat ini sama dengan amalan malaikat, sama dengan amalan Allah, walaupun beda caranya. Bersalawat. Untuk apa kita bersalawat? Apakah untuk Allah? Tidak. Allah nggak berhajat apa-apa. Apakah untuk Nabi? Tidak. Nabi tidak berhajat. Jangankan salawat kita, salawat malaikat, tapi gak berhajat. Salawat Allah sudah luar biasa. Rasulullah itu Pak Bu kayak gelas amsalnya yang penuh dengan air. Kita piringannya. Kalau gelas yang penuh dengan air kita siramkan ke dalam gelas, kemana lagi larinya? Ke dalam piringan. Makin banyak kita bersalawat, limpahannya kepada kita. Jadi kalau bersalawat, hakikatnya menyalawati diri kita sendiri. Nah, apa kabar Nabi, Bapak Ibu yang mulia? Aksiru minas salati alayya. Perbanyak hai umatku, kalian bersalawat kepadaku. Bukan untuk Nabi ya, sekali bukan. Fa innaha nurun bil qabri. Orang yang senang salawat, Bapak Ibu yang mulia, orang yang suka salawat, Bapak Ibu yang mulia, di kuburnya nur. Nur itu bukan hanya terang. Raudah min riyadil jannah, taman-taman surga.
siapa manusia nur? Rabbi khalaq Toha min nur. Artinya orang yang senang salawat, Bapak Ibu yang mulia, di dalam kubur dia bersama Kanjeng Nabi. Di dalam kubur Rasulullah yang menjemput sahibus salawat. Ayo perbanyak salawat. Fa innaha nurun 'ala sirat. Orang yang memperbanyak salawat itu di padang mahsyar sampai dia berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim hari kiamat, nur, kebahagiaan, dapat naungan, nur, berkumpul lawan Rasulullah. Fa innaha nurun fil jannah. Orang yang senang membaca salawat, memperbanyak salawat, tiada hari tanpa salawat. Kerja tetap, salat iya pasti. Kalau mentang-mentang salawat sembahyang kada tuh lain. 5 waktu wajib. Angka 1 salawat. Amma yang lain kayak angka 0. Udah angka 1 tungguan 5 waktu, tambah zikir 0, 10. Tambah salawat 0, 100. Tambah sedekah 0, 1000. Tapi bila angka 1 hilang, salatnya enggak. Nah, zikir 0, sedekah 0, ya kosong. Pelihara salat, perbanyak salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Fa innaha nurun fil jannah. Orang sedang salawat, di surganya nur. Kenapa lagi? Padahal sudah jelas terang benderang kubur surga enak. Kenapa ada nur? Ternyata orang sedang salawat, dia kumpul dengan Nabi di surganya Allah. Para jamaah yang mulia, kita memperingati Maulid Nabi untuk apa? Nabi udah lahir 1447 tahun yang silam. Udah. Untuk apa sih memperingati Maulid Nabi setiap bulan Maulid? Oh, ternyata bukan hanya memperingati, tapi udahkah lahir Nabi dalam pribadi kita, akhlak kita? Jahirkah Nabi dalam kehidupan kita? Udahkah kita setiap waktu bersama Rasulullah, berkumpul dengan Nabi? Kan kadang Nabi itu udah mati. Siapa bilang Nabi mati? Jangankan Rasulullah, orang yang isabil aja nggak mati, apalagi para wali, apalagi para nabi. Rasulullah, beliau selalu hidup. Inilah penyebabnya Pak, kenapa Bu gersang hidup ini nggak enak, karena tak pisah lawan Nabi. Rasulullah di Madinah makamnya, kita di Damanhuri, jauh banget. Ini penyebabnya. Padahal Rasulullah secara abul arwah, beliau tidak mati pindah tempat. Bahkan setiap waktu, setiap saat beliau berada di mana-mana meliputi alam jagat raya. Tadi salawatnya. Jadi pasca Nurul Mustafa ini mendistalim apa? Nurul Mustafa mala'al akwan. Nur Nabi meliputi di mana saja Rasulullah bersama siapa? Orang yang mutabaah dengan Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Waktu pian sholat, kita pandang ini perintah Nabi, ini pekerjaan Nabi, lihat ini gawian Nabi, maka pandang kita ini gawiannya Rasulullah. Namanya ru'yatun Nabi, melihat Nabi dalam gerak-gerik sholat. Waktu berzikir, pandang ini gawiannya Nabi. Segala macam kebaikan yang kita gawi, nisbahkan Pak, suhud kita, ini pancaran gawiannya Rasulullah tajalli pada umatnya. Nah, inilah tawasul Adam secara batin. Waktu Adam minta ampun kepada Allah, Adam merasa Adam minta ampun. Ujar Jibril, hai Adam, coba kau leburkan dengan rasa engkau lagi. Engkau itu asal kejadiannya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leburkan dirimu yang ada Nur Muhammad. Lalu Adam dengan memesrakan diri, melebur diri, dipandang Adam jasadnya daripada Nur Muhammad, rohnya daripada Nur Muhammad, tinggalan wujud Adam. Nah, ada wujud Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perasaan batin Adam. Inilah tawasul Adam secara batin. Ketika Adam minta ampun, kada ingat siapa di rasa Adam saja. Nah, mohon maaf, belum ambil contoh aja nih. Ini apa namanya? Piring. Kalau yang diisi baju apa namanya? Gelas. Piring, gelas. Misalnya si piring, ini piring.
merasa piring nak minta ampun. Ini piring yang tahijab. Nah, ini jalan Abah Guru Solehin tahijab nih. Rasa piring nih, rasa Adam nak minta ampun, rasa Adam bertobat tahijab. Oh, ibah piring sadar, oh ja piring, aku ngarannya aja piring. Padahal jab ini kada lain kaca. Iyalah, kaca enggak? Kaca. Leburlah si piring yang ada kaca aja lagi. Oh, itulah terbuka hijab Adam. Lebur kita, nah ada wujud nurnya Rasulullah. Tanda orang yang mengandung nur Nabi, senang beramal, senang beribadah, gawiannya mutabah Nabi. Segala gawian yang baik-baik, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Maka pandang segala kebaikan gawiannya Rasulullah. Nang kada baik, gawiannya nar. Ini ada nur, ada nar. Nur Rasulullah dalamnya, nar iblis dalamnya. Ayo pilih aja. Dalam untuk latih menyembati orang, nar. Sampai ke puncak ilmunya apihan sembahyang. Nah, hayya 'alas shalah, berat salat subuh kena malas sampai Allahumma sholli ala, nyata bangun. Nah, buruk sangka. Nah, rajin beribadah. Nur, ayo. Nah, mesra'akan musyahadah. Sudahkah Nabi lahir dalam kehidupan kita? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi berkabar. Apa kata Nabi? Atani Jibrilu bibisyaratin lam ya'tini bimislihi qattu. Ujar Rasulullah, datang Jibril kepadaku dengan kabar gembira yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Kabar ini bahagianya aku luar biasa. Kenapa bahagia Nabi? Nabi bahagia itu bukan karena sidinnya, tapi karena umat. Setiap malam beliau salat tahajud sampai bengkak. Untuk apa? Untuk umat. Dakwahnya untuk umat. Apapun yang beliau korbankan, dakwah beliau, ibadah beliau dihadiahkan pahalanya untuk umatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Jibril berkata, faqala Jibril, man shalla alaika min ummatika wahidatan sallallahu alaihi biha asyram. Allahu akbar. Jibril berkata, hai Muhammad Rasulullah, siapa saja di antara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali salawat. Bu, Pak, sekali salawat. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali kita baca dengan hati ikhlas, rasakan kita sedang bersama Nabi, maka Allah langsung kontan bersalawat kepada orang tersebut dengan 10 salawat Allah. Siapapun orangnya, kakanakan-kah, tuhakah, anumkah, nang alimkah, ada alimkah, nang buntatkah, nang peminumkah, nang pemabukkah, nang apa aja, bila bersalawat langsung kontan 10 salawat Allah. Apa mana 10 salawat Allah? Ujar Rasulullah dalam riwayat Imam Nasai, 10 dosanya dihapuskan Allah. 10, kalau boleh amsalnya 10 kilo dosa di sebelah kiri digugurkan, ditambah dengan 10 pahala di sebelah kanan, dan ditambah dengan 10 derajat dinaikkan. Berapa kali? Cuman sekali salawat. Ini yang Nabi membuat aku gembira nih, nah, bukan karena aku yang bersalawat, tapi pahala besar untuk orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Wa man shalla alaika ashran sallallahu alaihi biha mi'atan. Siapa yang bersalawat kepada engkau 10 kali setiap hari. Bu, Pak, anak-anak sekalian, saya alim, pinter, subhanallah, hebat anak-anak di sini. Ulun bangga Pak, anak-anak Nurul Mustafa di sini, di masjid ini orangnya mendengarkan. Kalau yang lain di kampung lain, kalau anak ada tahu kuliah kalau ini diam duduk, oh hebat. Tepuk tangan untuk anak-anak semua, masya Allah.
Siapa yang 10 kali bersalawat kepada Nabi dengan ikhlas, gak terpaksa, dengan hadir, rasakan Nabi itu ada di hadapan kita. Coba Bang, rasakan Nabi itu ada, memang ada, kita yang ada merasa. Salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Orang yang bersalawat kepada Nabi ittisal, bersambung rohnya dengan Nabi. Ittisal itu enggak berjarak, dekat banget, parah. Apa dalil Qur'annya? Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengajab mereka kalau engkau bersama mereka. Yu'adzibahum tu fi'il mudhari, terus menerus sejak zaman Nabi ayat itu sampai sekarang. Kalau engkau bersama, yang mana orang bersama Nabi? Bersama sunnah Nabi. Yang mana bersama Nabi? Mesra merasakan wujud dirinya pada nur Nabi, alam pada nur Nabi. Namanya bersama Nabi, memperbanyak dia membaca salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. 10 kali kita baca salawat. Ayo kita baca lagi sama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali Nat? 10 kali. Berapa kali Bu? 10 kali. Diulang pelan-pelan aja, jangan keburu-keburu, nikmati. Maka Allah bersalawat langsung kepada orang tersebut dengan 100 salawat Allah. 100 dosa dihapuskan. Amsalnya 100 kilo dosa gugur seketika itu juga. Allahu Akbar. Sapi kalau dosa gugur. Allah. Lalu Allah berikan 100 kilo pahala, 1 kilo pahala berapa sebelah kanan. Lalu Allah tinggikan 100 derajat. Wa man shalla 'alaika mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Allahu Akbar. Siapa yang bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah 100 kali, Pak, Bu, kita ikhtiari minta kepada tolong mudahan kawa minimal sehari semalaman 100 kali. Paksakan, Pak, Bu. Udah 100 kali ya, Bu ya? Oh, lebih kalau ibu-ibu. Jangan kurang pada 100, Pak. Kalau kurang, wah, sayang, rugi kita. Banyakin lagi, lebih banyak lebih bagus. 100 kali kita bersalawat, maka Allah bersalawat langsung kepada kita 1000 salawat Allah. 1000 dosa sebelah kiri digugurkan Allah. 1000 dosa 1000 kilo 1 ton. Allah, amsalnya ini perumpamaannya aja kan lebih dari itu. Ini untuk menggambarkan bagaimana luasnya pahala salawat, dan digantikan oleh Allah seton dosa yang hilang tadi, yang banyak macam-macam tadi, dengan 1000 pahala, 1000 ton, 1 ton pahala diberikan, dan diangkat 1000 derajat. Jadi wajar jana anak muda yang maksiat yang tobat tadi, wali besar yang siang malam salawat memuliakan bulan Rabiul Awal sampai meninggal. Allahu Akbar. Kemudian kata Jibril, wa man shalla alaika alfan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa di antara umatmu yang setiap harinya 1000 kali? Ayo Pak, Bu, kita azam, kita paksakan diri kita 1000 kali sehari semalaman. Paling lawas Pak Ai buai setengah jam. Yalah, Abah Guru Salihin, setengah jam aja. Nonton TV India Mahabbat Teh 2 jam tahan. Nonton bola apalagi batek-tokan, tak tiktok berjam-jam tahan. Ini sia-sia. Coba setengah jam waktu kita bersalawat dengan Nabi. Apa jawabnya Jibril? Man shalla alaika alfan haramallahu jasadahu 'alan nar. Rawahu Imam Tabrani. Siapa yang bersalawat kepada engkau 1000 kali setiap hari, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Ayo Pak, Bu, ayo camat-camat calon napi.
Di akhir hanya doa, kalau kada ke surga kemana? Ke neraka. Mau kada ke neraka? Ke surga. Minta kepada Allah tolong agar bisa istiqamah sehari semalaman, paksa 1000 kali. Pasti dipaksa kok, hanya karena ikhlas. Ada bapak, dia sahabat, mun kami kada khusyuk, Pak, kada ikhlas, terpaksa bersalawat. Makanya apa? Dapat pahala kada. Ujar Nabi, walaupun kada khusyuk, kada ikhlas, pamanya kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Konteks salawat itu banyak, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Ada sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma salli, tapi yang lengkap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini lengkap. Tapi nang mana aja terserah aja, yang penting bersalawat. Daripada menyebut orang berdosa. Mun kada ikhlas tak kayak apa? Oh, kada apa aja Nabi kan bersalawat sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, sambil berjalan-jalan kal jibal, pahalanya kayak gunung. Sambil duduk-duduk Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, kayak gunung pahalanya. Sambil mengantok-ngantok, hati kada hadir kada, untung jemaah meracau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sekali baca kayak gunung, 10 kali 10 gunung. Daripada menyebut orang berdosa, mendingan baca salah. Mudahan kampung ini kampung salawat. Allah haramkan jasad dibakar api neraka. Paksa Pak, Bu, memang berat. Kok kenapa berat? Iblis tidak tinggal diam. Iblis memperbanyak temannya di surga. Oh, jadi banyak salawat bahayanya ini pada surga. Lalu dibuatlah panah beracun, iblis memanah hati kita. Ngarang panahnya masuk ke hati, kaslanun. Kaslan itu bahasa Banjarnya pemalas. Bahasa Jawanya apa ya? Bapak Dek, ini orang Jawa kan orang Arab? Hah? Kutai. Bahasa Kutainya apa malas Pak? Hah? Godong. Kok ujar bahasa Inggrisnya koler. Berat. Jadi mau beramalan kayaknya, padahal waktu kosong hendak berjikir kayaknya aja, hendak sembahyang kayaknya hendak pajasin, berat duduk malamon beraba-raba. Ini memang ini godaan. Misalnya waktu terbuang kosong hilang salawat, padahal kalau kita paksa paling setengah jam. Makanya mintalah kepada Allah, mudahan dimudahkan Allah hati ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya. Ditambah lagi dengan doa. Selain itu ada doa juga. Kalau kita minta banyojak ada dipaksai kata kawa. Ada doa bahasa Banjar Pak, menghilangkan malas ini ada obatnya. Nih dengarkan dulu bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tuguli wal cangkali wal rajini wal karasi wal paksai. Kalau kada dipaksa ada kawa salatu khairum minan naum, kena temburi salatu khairum minan naum, paksa bangun mencapai iblis ni apa mau duduk hendak bersalawat kaina baca Allahumma shalli wa sallim salawat ni karasi, bila kada dikarasi kata kawa Pak. Jadi namanya mujahadah, jihad namanya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. 1000 kali kita salawat maka bebas dari siksa api neraka. Hari kiamat seluruh nabi-nabi ketika diminta tolong, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, mereka bilang nafsi nafsi, hai umat-umatku semua, jangankan kami nolong kalian, kami pun kada tahu nasib kami kayak apa, kami takut dengan murka Allah. Cuman seluruh mimbar-mimbar berisi dengan mimbar nabi-nabi, satu mimbar yang kosong, mimbarnya Rasulullah. Di mana? Ternyata Rasulullah sujud di bawah arsy Rabbani, sibuk mendoakan kita. Orang huru hara kiamat yang dahsyat ketakutan, Nabi sibuk sujud. Ya Rabb, salim ummati ya Rabb, selamatkan umatku ya Allah. Ya Allah, hai Muhammad kekasih, angkat kepalamu, silahkan kau beri syafaat kepada umat. Siapa yang dapat syafaat? Aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, yang paling dekat hari kiamat dengan aku, yang banyak bersalawat. Ibu-ibu banyak salawat bisa kalah laki pian gue, pian paling parah pada hari kiamat. Anak-anakku banyak salawat bisa kalah abah pian hari kiamat, parah pian pada abah kena.
tuan guru, ulama, sedikit salawat. Kita orang Jawa, orang awam nih, banyak salawat. Iya nang parah. Siapa nang banyak salawat nang paling parah? Ayo jadikan waktu kita bersalawat kepada Rasulullah. Salat kita pelihara, perbanyak salawat, maka inilah jalan satu-satunya. Di kubur kita terang benderang bersama Nabi, di padang mahsyar bersama Nabi, di surga bersama Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Apa nih? Beliaukah yang menanya? Okay. Baik, ini ada hadiah. Sebelum doa lah. Pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, perbanyak bersalawat kepadaku. Orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan 3 keuntungan. 1, 2, 3 tadi sudah ada kan? Nah. Ayo, angkat tangan. Siapa yang dapat? Maaf, belum ke depan, Pak. Ini ulangnya perintah dari Hadimul Majlis. Perbanyak olehmu salawat kepadaku, kata Rasulullah. Siapa yang memperbanyak salawat kepadaku akan mendapat 3 keberuntungan. Siapa yang dapat? Ayo ibu, angkat tangan. Bapak-bapak, mana? Silahkan, angkat tangan langsung jawab. Mana? Sini. Mendekat. Mikrofonnya mana? Mikrofonnya. Ini luar biasa. Pian berhadiahnya kan. Ini ada hadiah. Hadiah khusus. Nah, tapi bukan hadiahnya lah, berkahnya, berkah Maulid. Mohon izin ya, ada. Mohon izin. Ya, gitu. Tes 1 2. 1 2 ya. 1 2 ya. 1 2 ya. 1 2. Tadi sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ayo, satu lagi kasihkan yang ibu sana. Silahkan ibu. Sudah. Siapa tadi? Yang pertama, diampuni segala dosanya, diangkat segala derajatnya, dikabulkan segala hajat. Itu bagus sekali. Tapi tolong, tadi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang memperbanyak salat fa'innaha titik-titik nurun. Nah, terjemahkan nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannah. Ya, itu aja dijelaskan. Bisa dijawab, Bu? Belum dapat ya. Tadi ceramah enggak? Ingat ya ceramah tadi? Nah, ayo siapa yang dapat menjawab? Ada 3. Tolong mic-nya dimatikan dulu. Ya. Belum dapat? Ada yang dapat? Katakan. Oh, apa kesulitan ini? Nang ringan saja, padahal enak tadi. Baik. Karena ibu menjawab tadi, mana ibu tadi? Itu juga benar. Di antara fadilahnya, iya, dapat hadiah serat 1 amplop hadiah. Silakan ambil ibu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, makanya betul beliau. Tolong didengarkan. Ini ambil. Ini. Oh, tadi benar jawabannya, pas sekali. Memang fadilahnya banyak tadi. Silahkan ya, diantarin. Allahumma. Wah, ini jadi ustazah kayaknya potongannya nih. Istrinya Sofi. Oh, masya Allah. Pantas. Jawabannya bagus. Tepuk tangan untuk suaminya. Baik. Siapa? Nah, nama paman Nabi yang mendapat keringanan siksa karena memuliakan
keponakannya lahir. Ayo. Oh, berdiri sini sayang. Abu Lahab, benar. Siapa namanya? Amin. Oh. Sini Salim. Anak betis pinter. Dah. Siapa seorang waliullah yang ketika tawaf, seorang anak muda tawaf, orang wali itu menanya, kenapa engkau tawaf dengan membaca salawat? Siapa namanya? Angkat tangan. No, maju sini, kameraman. Siapa namanya tadi? Sufyan Tsauri. Masya Allah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Makasih. Alhamdulillah. Barakallah. Ayo, ibu-ibu lagi. Siapa yang bisa melantunkan dengan indah tawasul yang dibaca tadi, yang terdapat di dalam burdah? Kalau artinya, ya Allah, dengan berkat nabimu kabulkan hajat kami, ampuni dosa kami. Ayo silahkan. Siapa? Ayo, tuh berdiri Ananda. Tuh, ya, silahkan berdiri. Ya, silahkan berdiri. Mana mic-nya? Ya, berdiri. Ya, situ aja. Nah, gitu. Tuh pakai mic. Ya. Nah, berdiri. Sini aja gitu. Ya, boleh. Bismillah. Ya Rabbi bil Mustafa balik magosidana waghfir lana mama goya wasi al karom. Allahu Akbar. Indah suaranya. Ini kayak sulis nih. Sini Ananda maju. Maju ke depan. Ambil hadiahnya, tepuk tangan. Nih, biar Pak Ketua Majelis silahkan ambil. Mudah-mudahan gambar salawat ya, banyakin salawat. Dibacain terus itu dalam sendirian. Siapa namanya, Nak? Sekolah di mana? Lu kuliah di mana? S2, Masya Allah. Tapi kayak masih anak SMA. Nah, itu muda. Sudah berkeluarga belum? Allah, kok kayak gadis masih? Ini berkat salah. Wow, Masya Allah. Jadi kalau mau awet muda, banyakin salawat. Silahkan duduk kembali. Baik. Berapa lagi? 5 lagi, 6 lagi. Oke. Siapa yang bisa melantunkan salawat Jibril? Ayo. Yang tadi sudah, yang lain lagi. Siapa? Ayo. Mana? Tuh, ibu yang kacamata itu. Yang ibu kacamata. Tuh, yang kacamata. Ya, silahkan ibu berdiri. Salawat Jibril dengan lagu yang indah ya Bu ya. Ya. Silahkan Bu berdiri Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallim. Ya, terima kasih. Silahkan Ibu ambil hadiahnya. Ayo, siapa yang bisa lengkap salawat Jibrilnya dengan lagu yang indah? Jadi kalau kita sedih, silahkan Ibu ambil. Siapa? Mana? Oh, di pojok sana. No. Siapa yang bisa? Ayo, salawatnya indah. Terima kasih Bunda. Perbanyak di rumah ya salawat tadi ya Bunda ya, berkah Bunda. Ada yang mengatakan siapa yang kesulitan rezekinya, ingin dimudahkan usahanya, paling tidak sehari semalaman guru gerak kami ngajarkan 500 kali salawat pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, yang pendek. Ayo, siapa salawat Jibril yang lembut suaranya? Silahkan. Ayo, yang punya anak nih, berdiri Bu. Kasih. Nah. Oh, nggih. Nanti habis sana nanti. Nih. Silahkan Ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badarun, anta nurul fauqa nuri. Anta samsun, anta badarun, anta nurul fauqa nuri. Anta iksirmu wa ghali, anta misbahu suduri. Iya, terima kasih, alhamdulillah. Silahkan ambil hadiahnya. Satu lagi, tapi yang lengkap. Mana? Ayo sini. Nah, sini. Yang lengkap sini. Terima kasih. Mudahan berkah. Banyak salawatnya Bunda ya Inggi. Terima kasih. Ayo silahkan mana? Yang lengkap. Yang lengkap sampai selesai tapi bagus. Dapat 2 hadiah langsung. Ayo silahkan. Berdua boleh, bertiga duet boleh. Ayo. Sini. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal qafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arusal qafiqaini. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu alaihi sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Dapat 2 amplop langsung. Nah, karena orangnya banyak tuh bagi-bagi ya. Tinggal 2 lagi. Siapa namanya? Afifah.
Afifah. Aslinya dari mana? Masya Allah. Terus senandungkan salawat ya, semua yang hadir. Tapi ketika salawat rasakan sedang bersama Rasulullah. Kalau sakit hati bu, kecewa, gelisah, abangnya nggak pulang-pulang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Rasulullah. Silahkan dibagi-bagi dengan teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih. Tinggal 2 lagi. Nanti dibagi nanti supaya jangan beribut. Nanti aja. Nanti kalau sekarang dibagi ribut nanti. Nah, mohon izin. Pertanyaan lagi tadi salawat. Tolong ulang-ulangi. Ada 3 manfaat orang yang banyak membaca salawat. Tadi sudah ada keterangannya. Siapa yang dapat menjelaskannya? Ibu-ibu, mana? Bapak-bapak mana? Silahkan Pak. Silahkan. Mic-nya kasih. Yang di pojok sana biar adil. Nah. Nanti dibagiin nanti setelah doa nanti. Nggak ngantuk bu? Tes. Ya Pak. Assalamualaikum Jin. Apabila kita membaca sholat maka kita akan mendapat 10 kebaikan. Masya Allah. Dan kita akan dihapus 10 kesalahan kita. Masya Allah. Yang kedua, apabila kita selalu bersolawat, insya Allah di akhir yaumil kiamat kita akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, apabila kita bersolawat 1 hari dalam 1000, kalau kuat kita 5000, insya Allah kita akan diharamkan untuk masuk neraka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih, mudah kita dapat mengamalkannya. Silahkan ayahanda ambil hadiahnya, tolong diambilkan. Nah, terima kasih, monggo. Pas siapa? Wah, luar biasa, orang-orang cerdas semua di sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang ahli salawat jatuh saja bersalawat. Jadi kalau jatuh salawat, Nabi cinta sama dia. Terima kasih Pak Sarono. Nah, yang terakhir, ayo yang terakhir. Siapa yang bisa bebas, siapa yang di atas di bawah boleh. Yang menerjemahkan atau mengulang kembali dari 3 fadilah aksuru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri. Siapa saja boleh. Boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Terakhir. Mana? Nah. Wah, korek kita. Silahkan korek kita. Mana mic-nya? Nah, ini dia pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru minas salawat alaiha. Aksiru minas salawati alaiha fa alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Yang artinya adalah perbanyaklah selawat olehmu atas Rasulullah SAW. Fa innaha, karena selawat itu adalah cahaya bagimu di dalam kubur, atas sirat, dan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. 100 dilayak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, hadiahnya 100. Makasih. Barakallah. Ditambah dengan
Satu lagi yang terakhir. Nah, ini minyak wangi ulun asli. Nah. Ayo. Siapa yang bisa melantunkan salawat? Terserah salawat yang mana yang bisa membuat khusyuk. Ustaz Sofi. Nah, Belum mau. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salam salawat badar, salawat kemenangan umat Islam, hadiah minyak wangi. Ini namanya kasturi putih. Gih, nanti sebentar lagi akan dibagikan telur-telur, insya Allah semuanya barakah. Apapun yang pengen dapatkan tadi, insya Allah semuanya berkah, insya Allah.
Apapun yang dengan Nabi semuanya berkah. Bahkan makanan minuman yang ada hari ini berkah. Baju yang sampean pakai mengandung berkah. Semuanya mengandung berkah kemuliaan Rasulullah. Pulang kita gugur dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita membanggakan Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi kami Mustafa ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat-hajat kami sangat amat banyak, hanya Engkau pengabul hajat ya Allah. Hajat yang paling utama, bimbing tuntun kami ke jalan-Mu ya Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balik hati ini, tetapkan hati kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Lezat dalam memandang rahasia kebesaran-Mu ya Allah. Jadikan lidah, hati dan sir kami mahabbah kepada Nabi kami. Senangkan kami orang yang bersalawat seperintah-Mu ya Allah. Jadikan kampung ini kampung salawat, rumah-rumah kami rumah-rumah yang penuh salawat. Bibir, lidah kami, hati kami, jiwa, raga kami, sir kami penuh dengan salawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Kami sadar banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sucikan kami dari dosa zahir batin sebelum wafat kami. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jadikan lidah, hati, sir kami dalam kaidah kalimat tauhid. Kita baca sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lapangkan, luaskan kubur-kubur kami ya Allah. Jadikan kubur-kubur kami taman surga. Nur di kubur kami, nur di padang mahsyar sirat, nur di surga kami ya Allah. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, keluarga kami keluarga yang soleh dan solehah ya Allah. Kumpulkan kami yang hadir malam ini ya Allah bersama keluarga kami, zuriat kami, dengan Nabi yang kami cintai di surga-Mu ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ila an-nur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum